Siap belajar hari ini? Siap. Oke, kalau siap belajar, pada hari ini kita akan belajar materi bab 2 dengan judul berpikir komputasional, yang nantinya akan digabungkan dengan materi baru, ya istilahnya materi baru di sini kemungkinan nanti akan menjadi mata pelajaran baru di tahun ajaran baru. Nah, materi tersebut adalah coding dan kecerdasan artifisial atau AI, atau kalau bahasa kita AI, artifisial. Nah, jadi di sini ada yang baru, coding dan AI, artificial intelligence, atau bahasa Indonesianya artifisial, kecerdasan artifisial. Oke, baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sebelum belajar. Coba ketua kelas pimpin berdoa sebelum belajar. Oke, wakil silakan. Salah satu yang sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memotivasi kamu atau memfokuskan kamu berliterasi dan menyimak, sekarang saya akan tampilkan video seputar materi berpikir komputasional. Maka sekarang di stop dulu videonya. Lalu kamu terburu-buru karena emang udah mau terburu-buru orang itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking.
Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis itu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu sopir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam kotak penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.com. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Setelah kamu menyimak, ya, menyimak dengan sepenuhnya, artinya melihat video dengan baik, mendengar dengan baik. Nah, mudah-mudahan dengan kamu menyimak dari tampilan video tersebut, kamu bisa merekam informasi-informasi yang kamu dapatkan. Nah, sekarang saya ingin kaitkan dengan apa yang kamu lihat dengan pertanyaan pemantik nanti. Nah, kamu di sini belajar pertama berpikir komputasional. Ya. Berpikir kritisnya, kamu mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan menyelesaikannya. Nah, contohnya nanti kamu diberikan lembar-lembar tugas seperti ini, dan nanti kamu dijawab kelompok ya, mengidentifikasi dan memecahkan masalahnya atau menjawab masalahnya. Setelah itu diaplikasikan, dikomunikasikan dengan cara presentasi. Jelas? Itu nanti arahnya itu 2 jam pelajaran. Nah, sebelumnya diingatkan kembali, kamu diharapkan bernalar jernih menggunakan pemikiran algoritma atau menggunakan pola pikir komputasional. Nah, sekarang saya tanya, pola pikir komputasional itu kan ada 4. Siapa yang bisa menjawab? Saya berpikir komputasional ada 4, yaitu algoritma, pengenalan pola, abstraksi, sama dekomposisi. Oke, jadi jawaban kamu benar, boleh diberi apresiasi dengan cara tepuk tangan. Oke, dari tayangan video mungkin kamu juga sudah menyerap bahwa di dalam tayangan video tersebut berpikir komputasional atau komputasional tinggi berempat. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Nah, dari 4 pola ya, peserta didik mampu menerapkan konsep berpikir komputasional. Nah, ada 4 kan tadi: dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, dalam hal ini kamu nanti mengidentifikasi atau menggunakan menerapkan konsep berpikir komputasional itu dengan materi baru yang disebut dengan coding dan artificial intelligence, atau bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Nah, kalau kita berbicara coding, itu nanti ada kaitannya juga dengan mata pelajaran informatika itu bab 7, yaitu algoritma dan pemrograman. Nah, sebelum ke situ, berpikir komputasional, sekarang saya tanya lagi lebih mendalam. Ya, sekarang apa itu yang disebut dengan algoritma? Ya. Oke, algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan tugas. ya, urutan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah atau tugas. Oke, karena jawabannya benar, diapresiasi kembali. Ya.
Nah, kalau kamu nanti sudah tahu ya algoritma itu kan urutan atau susunan langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah atau tugas. Nah, nanti kamu gunakan sistem kamu gunakan konsep berpikir komputasional algoritma untuk membuat coding. Jadi coding itu dasarnya dari cara berpikir komputasional algoritma. Jelas? Nah, di bab 7 memang ada nanti setelah kamu belajar analisis data, ya. Setelah kamu belajar analisis data, nah sekarang saya tanya, siapa yang tahu definisi analisis data? Pelajaran yang kemarin. Pelajaran yang kemarin bab 6. Apa itu analisis data? Ya. Nama saya Sena. Ya. Analisis data adalah data berasal dari kata dalam bahasa Latin datum, yang artinya adalah fakta, keterangan yang benar dan data yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian atau analisis atau kesimpulan. Oke, beri aplaus yang meriah. Oke, tadi teman kamu menjawab analisis data itu diawali kalimat mengumpulkan dan mengorganisasi suatu data untuk menarik kesimpulan dalam data. Jadi intinya analisis data itu diawali kalimat mengumpulkan dan mengorganisasikan. Oke? Nah, nanti kamu dalam tugas ya yang diberikan per kelompok nanti itu juga kamu nanti bisa menggunakan analisis data. Ya, jadi kamu kumpulkan kira-kira apa nih? Kamu organisasikan kira-kira apa nih? Nah, nanti jawabannya itu ya dipertanggungjawabkan dengan cara kamu presentasi di depan. Ya? Nah, sebelum saya berikan, saya akan menjelaskan coding itu apa. Jadi silakan, dan kecerdasan artifisial telah resmi ditetapkan sebagai mata pelajaran pilihan dalam kurikulum nasional. Pada saat ini mata pelajaran coding itu masih pilihan. Kenapa? Karena belum ada surat keputusan atau surat edaran dari pemerintah untuk mata pelajaran coding itu menjadi wajib. Kemungkinan menjadi wajib tahun pelajaran yang akan datang. Nah, pada saat ini mata pelajaran coding itu menjadi pilihan wajib ekstra kurikuler. Jadi kalau untuk intranya kemungkinan tahun ajaran baru, dan itu juga dimulai dari kelas 7 yang awal. Nah, dilanjutkan dalam kurikulum nasional melalui peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah nomor 13 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Permendikbud nomor 12 tahun 2000. Pelajaran ini diterapkan secara bertahap. Jadi enggak semuanya pun nanti kelas 7 kelas 8 mempelajari mata pelajaran yang baru itu coding. Oke, kan? Nah, di sini ada poin pentingnya. Ya. Mengembangkan kompetensi siswa dalam berpikir komputasional. Ingat, berpikir komputasional berempat, ya kan? Berempat kan? Pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, atraksi. Yang keempat, algoritma. Nah, yang keempat inilah yang paling mendekati nanti kamu menggunakannya. Kenapa? Karena yang keempat ini algoritma adalah susunan, urutan, langkah-langkah untuk memecahkan suatu masalah atau tugas. Nah, dari langkah-langkah urutan-urutan tersebut kamu buat codingnya. Nah, peserta didik mampu mendefinisikan konsep dasar coding dan memahami perannya dalam pemrograman komputer. Nah, di bab 7 ya
setelah nanti kamu belajar analisis data, kamu belajar algoritma dan pemrograman. Kalau di mata pelajaran informatika itu bab 7. Oke? Jadi dari cara berpikir komputasional algoritma, nah, kamu bisa menerapkan atau mendefinisikan konsep dasar coding. Peserta didik mampu mendefinisikan konsep kecerdasan algoritma. Kalau ini nanti kecerdasan artifisialnya ya. Bisa juga nanti kamu membuat algoritma atau membuat program itu menggunakan kecerdasan artifisial atau AI. Itu kalau bahasa kita AI, kita gunakan AI. Terus yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi hubungan antara coding dan kecerdasan artifisial. Itu nanti itu. Ya. Dan yang pasti ada 40 orang yang beruntung. Seperti Bu Noni tadi di lapangan upacara di lapangan. Nah, di satu orang ini sudah belajar coding. Mulai nanti Senin jam 12.15 sampai jam siswa menghadapi berbagai tantangan besar untuk beradaptasi dengan dunia online. Nah, tujuan kamu berpikir kritis, kreatif, berpikir kreatif, komunikasi, algoritma. Nanti kamu belajar ya, ini nanti di bab 7. Ya, jadi setelah analisis data kamu belajar algoritma dan pemrograman. Nah, algoritma pemrograman nanti kamu memahami konsep algoritma serta cara membuat program dan aplikasi melalui coding. Ingat tuh, melalui coding. Nah, berpikir komputasional mengembangkan keterampilan berpikir komputasional dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah secara sistematis. Nah, ini literasi digital, bagaimana kamu menggunakan perangkat digital itu dengan baik dan baik. Oke, lanjut. Nah, nanti kamu belajar pemrogramannya menggunakan aplikasi yang bernama Scratch. Ya, bernama Scratch atau TikTok. Untuk membuat aplikasinya, untuk membuat aplikasi, nah ini tampilan Scratch atau TikTok. Ya. Atau kalau kamu mungkin kenal juga Roblox, bisa juga nanti. Ya, tergantung kondisinya. Mau Roblox, Scratch atau TikTok. Coba disimak. Nah, untuk membuat aplikasinya menggunakan Inventor. Nama aplikasinya Inventor. Ini Inventor. Nah, nanti untuk tampilannya kalau buat animasi nanti seperti ini. Setelah dijalankan, ditulis. Nah, ini juga aplikasinya bisa kamu jual via Play Store. Belajar dasar-dasar pemrograman, terus konsep program, terus membuat program. Dengan cara apa? Diawali dengan coding. Oke, sekarang ini yang menjadi materi utama selanjutnya selain berpikir komputasional, yaitu materi coding dan artificial intelligence. Khususnya pada hari ini coding, artificial intelligence-nya atau kecerdasan artifisialnya tidak kita lakukan sekarang. Yang kita lakukan sekarang adalah coding. Nah, coding bisa dilakukan dengan dua cara. Dengan menggunakan aplikasi namanya Plugget. Terus tanpa
artinya target kan. Nah, nama aplikasinya apa saja tadi? Apa? Ya, nama aplikasinya tadi saya terangkan. Kamu membuat programnya menggunakan balok-balok, menggunakan aplikasi Roblox, Skype, TikTok, ya wajar ya kamu belum tahu ya wajar karena mungkin belum mengenal. Tapi coba tolong simak ya, mudah-mudahan dengan menyimak kamu nanti mengerti. Jadi kalau kamu menggunakan Scratch atau menggunakan TikTok atau Roblox atau yang lainnya, itu yang disebut plugin istilahnya. Nah, sekarang yang kamu lakukan di dalam kelompok, ya, yang di dalam kelompok ini yang kamu lakukan tanpa menggunakan aplikasi. Jadi kamu membuat coding atau menjawab suatu tugas itu dengan cara berpikir komputasional, ya, dengan cara itu. Nah, yang mana yang paling cocok di kelompok kamu dan tugas yang diberikan. Nah, apabila tanpa menggunakan aplikasi, ini yang disebut unplugged. Jadi tanpa aplikasinya. Jadi menggunakan lembaran LKP. Kelihatan nggak? Baik, sekarang silakan kelompok yang sudah siap menjelaskan bagaimana cara kamu mengumpulkan, mengorganisasikan, dan memecahkan masalah yang diberikan. Silakan maju ke depan. Ya, yang lainnya ditulis jawabannya serta alasan kamu bisa mengerjakan jawaban tersebut. Ya, ditulis jawabannya, terus tulis juga untuk dipresentasikan jawaban bagaimana cara kamu menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warna biru melambangkan huruf A, warna oranye warna hijau angka 3, warna biru angka 4, warna merah angka 1, warna ungu angka 5, warna kuning angka 2. Kuning angka 4, biru angka 4, ungu angka 5, merah angka 1, dan hijau angka 3. Terima kasih. Sekian presentasi penjelasan dari kelompok komposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sena.
oranye yang dilambangkan dengan huruf I, warna kuning yang dilambangkan huruf F, lalu ada warna merah yang dilambangkan huruf B, warna hijau yang dilambangkan dengan huruf C. Baik peserta didik, karena sudah waktunya ada awal, ada akhir, maka pada saat ini peserta atau kelompok yang mempresentasikan juga sudah mempresentasikan dengan baik, maka kita tutup pembelajaran. Dan pembelajaran hari ini kita yaitu bagaimana kamu mengenal konsep berpikir komputasional serta materi baru yaitu mengenai apa itu coding dan kecerdasan artifisial. Oke, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bahas lagi materi yang baru, penjelasan baru. Oke, saya akhiri saja pembelajaran dari saya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.